Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eko dari Kota Bekasi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk merefleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan tuntunan tumbuh kembang hidupnya anak, sementara pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan, yaitu proses penyampaian ilmu atau transfer ilmu. Pendidikan itu sendiri tak boleh luput dari kodrat anak, di mana anak tak lagi dianggap sebagai kertas yang kosong dan bisa ditulis apapun oleh orang dewasa. Tetapi anak merupakan kertas yang sudah memiliki coret-coretan, sudah memiliki tulisan-tulisan yang akan dikelola oleh pendidikan. Pendidikan akan mengelola tulisan-tulisan pada kertas putih tadi, di mana tulisan-tulisan tersebut dianggap sebagai potensi-potensi hal-hal yang baik ataupun hal yang buruk yang ada di dalam diri seorang anak. Melalui pendidikan, anak akan digali potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian hal-hal baik dalam dirinya akan dikuatkan, semakin ditebalkan. Sementara bagaimana dengan yang buruk? Hal yang buruk melalui pendidikan, hal-hal tersebut akan dikurangi frekuensinya, akan disamakan tulisannya. Kemudian pendidikan itu sendiri harus bermuara kepada nilai-nilai kemanusiaan, di mana perlunya budi pekerti diajarkan. Budi merupakan cipta, rasa, dan karsa, sementara pekerti merupakan tenaga. Dengan budi, pendidikan akan semakin lengkap. Pendidikan perlu dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi ranah cipta atau ranah kognitif, kemudian ranah rasa, afektif melalui perasaan, kemudian juga ranah psikomotor melalui karya. Dan dengan konsep pendidikan yang diajarkan secara menyeluruh tersebut akan menjadikan tenaga bagi anak itu sendiri untuk berdiri pada kemampuannya, untuk berdiri pada potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga dia bisa mandiri dan tidak bisa diperintah oleh orang lain. Kemudian selanjutnya, bagaimana memandang diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai seorang guru atau pembelajar. Sebagai seorang guru, tentunya 3 filosofi Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani, dimulai dari Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangkarso, dan yang terakhir Tuturi Handayani, tentu sangat berperan. Bagaimana kita mengajarkan budi pekerti kepada anak? Tentu harus memberikan contoh, tentu harus memberikan teladan. Ingmadyo, Ingarso Sungtulodo. Kemudian dalam proses pembelajaran kita memberikan fasilitas-fasilitas, kita memberikan panduan-panduan, memandu anak, memfasilitasi anak untuk dengan segala potensinya mereka mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani, di mana kita memberikan apresiasi terhadap segala usaha yang telah diberikan oleh anak. Sebagai pembelajar atau sebagai siswa, tentu kita akan senang jika ada guru yang bisa menggali potensi dirinya, bisa mengenali dirinya, karena ibarat seorang pengukir kayu, ilmu pendidikan itu terkait dengan ilmu jiwa, ilmu kesopanan, ilmu estetika, ilmu jasmani, dan tambon pendidikan. Seorang pengukir kayu harus kenal jenis kayu apa yang bisa diukir, bagaimana keadaannya, keras atau tidak. Mengajarkan anak tentu kita harus kenal fisik dan jasmaninya. Kemudian kita mengajarkan seorang anak nilai estetika dan nilai kesopanan. Ibarat seorang pengukir kayu tadi, bagaimana ukiran yang cocok untuk jenis kayu tertentu, bagaimana nilai estetikanya. Disitulah pendidikan berperan untuk melatih lahir dan batin bagi seorang anak. Dan yang terakhir adalah tambon pendidikan, di mana seorang pendidik juga bisa belajar dari pendidik lain terhadap hal-hal yang baik yang sudah dilakukan. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengharapkan seorang anak yang nantinya bisa memiliki kemampuan yang memang sesuai dengan zamannya. Pada hal ini tentu skill abad 21. Namun demikian tidak melupakan kodrat alaminya sebagai seorang anak Indonesia
yang memiliki kebudayaan yang begitu melimpah, kemudian seorang anak yang telah memiliki kodrat alami dari Tuhan, sehingga anak Indonesia diharapkan akan menjadi anak yang memiliki skill abad 21, namun tetap pada pendiriannya, tetap pada jiwa nasionalismenya, tetap cinta pada bangsanya, sehingga anak-anak Indonesia nantinya akan menjadi pribadi yang bahagia, yang bisa berdiri, yang bisa mandiri, dan tidak mau diperintah oleh orang lain, dan tentu menyadari bahwa mereka juga bagian dari masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.